diberi nikmat oleh Allah, diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berbentuk harta maupun kesehatan maupun anak yang soleh dan lain sebagainya, dia menuntut lagi kepada Allah yang lebih, menuntut lagi kepada Allah sebelum dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya hal tersebut, dan hal tersebut sudah banyak dilakukan orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dijauhkan dari penyakit tamak, Allahumma, dijauhkan dari penyakit riya, Allahumma amin. Sebab penyakit-penyakit tersebut yang nempel di akhir zaman ini, penawar utamanya adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penawar, penghilang atau yang membersihkan penyakit hati itu ulama-ulama, para orang-orang saleh, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ada batasnya, dan harus ada yang diamalkan bagi orang-orang yang sakit hatinya. Akan tetapi kalau keluarga Nabi Muhammad, dzurriyyah Nabi Muhammad, engkau sekalian pegang erat-erat tanpa engkau harus berbuat apa-apa, tanpa engkau harus memperjuangkan yang lainnya, Allah yang menjamin, Allah yang akan menyelamatkan kamu lewat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penawar, pembersih hati utama adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang sekarang sering disebut habaib atau habib. Jadi engkau jauh dari habaib, ingat, bakhil akan menyertaimu, riya akan menyertaimu, ujub akan mendekatimu, takabur akan menjadikan rusak hatimu. Jika engkau jauh, jika hatimu jauh dari keluarga dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti banyak yang dilakukan orang-orang zaman sekarang yang mendewakan otaknya, yang mentuhankan amalnya, yang menyembah hartanya karena jauh dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita lupa, apa sengaja melupakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlu baiti kasafinatin Nuh, ahlul baitku, keluargaku, keturunanku seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang ikut dia selamat, siapa yang tidak ikut dia akan tenggelam. Ente lupa dengan hadis itu, oke. Hadis tidak kita baca. Di dalam Al-Quranul Karim beberapa ayat yang menerangkan tentang keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuridullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, liyudhiba ankumur rijsa. Semua habib yang ada di dunia ini diajak ngomong sama Allah, ankumur rijsa, semua keburukanmu aku berkehendak tidak berhenti untuk membersihkan penyakit lahir maupun batinnya habaib dzurriyyah Rasul sallallahu, liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum, kemudian aku cuci, aku bersihkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tathhira, Allah sudah menyuci, kenapa kok Allah masih pakai kalimat tathhira, sesuci-sucinya? Padahal kalau Allah menyuci sekali sudah tidak akan pernah ada yang membandingi bersihnya sesuatu yang dicuci Allah. Tapi kenapa kok Allah masih pakai kalimat tathhira? Tathhira artinya bagi pecinta habaib yang akan dibersihkan hatinya oleh Allah, pengikut habaib yang mengikuti jejak habaib, dan orang-orang yang ada andil dengan ahlul bait atau dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketahui bahwasanya iman ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang menjadikan umat manusia lainnya beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau sudah tidak ada ahlul baitnya Nabi Muhammad, tidak ada orang yang beriman di dunia ini. Iling, paham? Nek ora ono habaib, tidak ada ahlul bait Rasul, tidak ada orang yang beriman.
rotasi tata surya tidak berjalan seperti seutuhnya, karena cahaya Rasul yang diturunkan oleh pewarisnya Ahlul Bait masih berjalan semuanya. Iman masih stabil, masih nemplek sana, masih naruh sini. Itu karena nur Nabi Muhammad yang diturunkan kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW. Jadi alangkah kurang ajarnya orang yang beriman kepada Allah akan tetapi dia melupakan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketahuilah, percikan dari keimanan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa mengimankan 1 orang, 2 orang, 10 orang, 100 orang, bahkan seluruh dunia, dari percikan, bukan yang aslinya. Jadi yang akan terpakai amalmu adalah kecintaanmu kepada Nabi Muhammad SAW di akhirat. Apakah engkau sekalian akan memakai amal solatmu, amal zakatmu, amal infakmu? La, wallah nggak bakalan diterima sama Allah. Semua amal kita sudah terkontaminasi, sudah rusak karena kurangnya ilmu agama yang ada pada diri kita. Akan tetapi kalau cinta tidak akan pernah terkontaminasi, maka cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Maka pertahankan, pegang, masukkan ke dalam hati, kunci agar tidak keluar lagi. Kalau harta jangan masukkan hati, masukkan kantong. Karena apa? Karena biar gampang keluarnya. Tapi cinta kepada Nabi Muhammad harus dimasukkan hati. Ingat, kuncinya setelah dimasukkan hati atau tutupnya, setelah iman kita masukkan ke dalam hati, tutupnya adalah mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Sebabnya di dalam kaidah para ashab Rasul mengatakan, ma yata'atta mahabbatur Rasul bibut ala ahlu baiti Rasulillah. Tidak akan pernah nyampe cinta kamu kepada Rasulullah jika engkau menjauh atau jauh daripada Ahlul Bait atau keluarga Nabi Muhammad. Bahkan ini yang diwasiatkan oleh Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau berkata bahwasanya agribu Muhammadan di ahli baitih. Dekatilah Nabi Muhammad dengan cara engkau mendekati keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.